Menyembunyikan kekuatanmu. Bagaimana kamu bisa menyembunyikan kekuatanmu di bawah mataku? Wanji memuntahkan seteguk darah. Menyeka darah dari sudut mulutnya, melihat Xiaoyan dengan mata dingin setelah menstabilkan tubuhnya, Wanji noda darah di wajah pun hilang, sepertinya tidak ada luka apapun di tubuhnya. Mata Xiaoyan sedikit menyipit, dia punya gambaran bagus tentang sejauh mana serangan tadi. Namun demikian Wanji pada akhirnya masih utuh, apa sebenarnya keabadian Tuhan? Apakah itu abadi? Wanji memutar lehernya dan menggerakkan ototnya sedikit. Melihat Xiaoyan, matanya penuh semangat juang saat ini. Wanji mengangkat tangannya dan melambai kekuatan tak terlihat mengalir ke arah Xiaoyan, entah dari mana dalam sekejap mata Xiaoyan menjadi gelap, dan dia juga tidak takut. Telapak kakinya tiba-tiba keluar, dan sosoknya menghilang dalam sekejap. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang Wanji. Wanji sepertinya sudah menduganya berbalik dengan tajam. Dia menunjuk tinju Xiaoyan yang bersinar dengan cahaya keemasan, diayunkan pada saat yang bersamaan. Kedua kekuatan sengit itu bertabrakan seolah-olah mereka sedang berlawanan. Ledakan. Dampaknya kali ini itu benar-benar tidak ada bandingannya. Sebelumnya dalam sekejap kabut hitam yang memenuhi seluruh kelompok puncak terguncang. Semua puncak gunung yang tersapu hancur berkeping-keping. Dalam sekejap hancurkan semua rintangan yang terlihat, hingga rata dengan tanah, bahkan Zonggu dan yang lainnya pun terpesona, perlindungan mereka bahkan lebih rentan pada saat ini. Saya hanya bisa mundur ribuan kaki jauhnya, Zonggu Daozi. Apa kekuatan budak ilahimu? Long Biao menghirup udara dan bertanya dengan hati-hati. Menyaksikan dua orang bertarung satu sama lain di udara, Long Biao tidak mempercayai matanya sama sekali. Xiaoyan jelas berada di ambang kematian tapi berdiri lagi. Zonggu tidak menjawab Long Biao saat ini, mata Zonggu juga bersinar terang. Baginya, semakin kuat Xiaoyan, semakin baik dengan cara ini, meskipun dia mendapat bagiannya itu juga bisa meningkatkan kekuatannya lebih jauh. Kecuali Zonggu dan lainnya ada sosok lain, tidak jauh dari situ hanya saja lokasinya sudah jelas berbeda, tapi sepertinya tidak ada yang memperhatikannya, orang ini menjadi semakin menarik. Dia tiba-tiba memiliki kekuatan abadi Tuhan dan kekuatan ini sebenarnya berasal dari kehendak makhluk abadi dan iblis. Petik 2. Siapa dia? Itu sebenarnya bisa membuat keinginan makhluk abadi dan iblis datang membantu. Dari apa yang mereka katakan, mereka adalah klon dari dewa jahat. Saya telah mendengar tentang raja jahat ini. Mungkinkah Jiu adalah raja jahat? Dan orang ini adalah tiruan dari raja jahat. Siluet indah yang melayang di udara ini memiliki bentuk yang tidak rata. Yu Yanlah yang sepertinya mengikuti Xiaoyan sepanjang waktu. Dia tidak tertarik pada apapun di sini, sepertinya aku datang ke sini hanya untuk Xiaoyan. Di bawah rok panjangnya mengungkapkan dua kaki hangat dan giok seperti ular piton putih, memancarkan rasa percaya diri dari lubuk tubuhnya, jadi dalam setiap gerakan penuh pesona unik, saya juga tidak tahu apakah orang ini yang membuatkan pil untukku. Akan sangat bagus jika dia menyelamatkan dunia kuno, abadi dan iblis. Jika dia berumur 9 tahun, Anda bisa membuatkan pil yang lebih enak untuk saya. Saat dia mengatakan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat bibir merahnya. Mata indah itu sedikit menyipit saat melihat Xiaoyan, tanpa sadar sudut mulutnya terangkat, mata dipenuhi dengan harapan untuk beberapa waktu. Meski penampilan klon ini tidak bisa menandingi keindahan tubuh aslinya, tapi itu tidak akan menjadi masalah besar jika kamu bisa melepaskannya, bukan? Bibir merah itu bergumam sambil sedikit menundukkan kepalanya. Lalu aku mengambil keuntungan dari situasi ini dan membesarkan harga diriku. Lalu dia tersenyum puas, gunakan klon ini untuk menjatuhkannya. Semuanya akan terungkap saat itu. Ada banyak penonton di pinggir lapangan.
Pertarungan antara keduanya meruntuhkan area sekitarnya hingga rata dengan tanah. Ini seperti membentuk sebuah arena, keduanya bentrok sengit di lapangan perkelahian datang dan pergi, apakah kamu melihat itu? Kita lebih unggul, Long Biao berkata dengan serius. Bagaimana kamu melihatnya? Bagiku sepertinya mereka seimbang, saat ini, hanya si Xiao yang menanggapi Long Biao. Orang kami dipukul mundur sebanyak 3 kali. Lawannya dipukul mundur 6 kali meski nampaknya ada bolak-balik faktanya, kami masih memiliki semua kelebihan, Long Biao berkata dengan serius. Si Xiao langsung terdiam setelah mendengar ini. Melihat Long Biao, ada ketidakberdayaan di matanya kedua belah pihak bertabrakan dengan liar, tinju Xiao Yan bersinar dengan cahaya keemasan, dia tidak tahu level apa yang telah dia capai sekarang, saya hanya merasakan ada aliran kekuatan yang mengalir keluar dari tubuh saya, dan kekuatan semacam ini menjadi semakin kuat saat Xiao Yan terus bertarung. Hal ini semakin menyulitkan Wan Ji, yang terus menunjuk dengan jarinya. Matanya berangsur-angsur tidak lagi tenang, sudah ada sedikit kepanikan di matanya. Xiao Yan terus menggunakan 82 pukulan para dewa dan selama periode ini. Xiao Yan memikirkan tentang apa yang dikatakan Wan Ji sebelumnya, katanya itu tubuh asli dewa yang asli, ia dapat beralih dari ribuan kaki ke normal dalam sekejap. Jika demikian, tidak hanya tidak ada kerugian dalam hal kecepatan, mampu mengontrol bentuk tubuh sesuka hati, kekuatan tempurnya juga akan ditingkatkan ke tingkat yang besar. Pada saat itu, Xiao Yan memanfaatkan kekuatan tak berujung yang keluar dari tubuhnya. Gunakan kesempatan ini, coba lihat apakah hal itu bisa dilakukan seperti yang dikatakan Wan Ji, untuk mencapai perluasan tubuh fisik secara instan perlu mengumpulkan darah bukan akselerasi. Tapi ledakan. Kekuatan meledakkan Qi dan darah Xiao Yan memusatkan konsentrasinya dan mengumpulkan energi dan darah di tubuhnya. Memusatkan pikiran pada tubuh dan bergerak. Qi dan darah meledak. Sosok Xiao Yan persis seperti yang dikatakan Wan Ji. Dalam sekejap, ia meluas hingga ratusan kaki. Meski tidak mencapai Qianzhang, tapi meski begitu, aku masih kaget. Sebuah pukulan ditinju oleh tubuh yang tingginya ratusan kaki, seperti gunung. Jarak yang ditempuh sungguh mencengangkan, dan pada saat ledakan tubuh besar itu membeku di udara setelah melakukan pukulan, Wan Ji mengambil tindakan untuk melawan, tapi kekuatannya begitu kuat, sehingga langsung menghancurkan semua serangannya. Semuanya jatuh pada dirinya. Daging dan darah Wan Ji langsung roboh, dan tubuhnya terlempar ke belakang berubah menjadi garis darah, dan jatuh ke tanah. Tapi pada saat refleksi, namun Anda masih bisa melihat sesosok tubuh yang mengejar sosok besar di udara, berubah menjadi udara putih dan menghilang. Lalu terdengar suara keras lagi dari tanah. Sebuah lubang besar yang dalam terbentuk di lubang yang dalam itu, sosok Wan Ji terjatuh karena panik dan itu melesat kembali ke udara, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Di sekitar tubuhnya saya bisa merasakan fluktuasi aneh datang dari luar angkasa. Saat berikutnya, sebuah telapak tangan besar tiba-tiba muncul. Wan Ji ada tepat di telapak tangan ini, Bang. Tanda seru. Kelima jarinya tiba-tiba tertutup. Dia menjepitnya dengan kuat. Di telapak tangannya sosok besar yang baru saja menghilang tiba-tiba muncul kembali. Xiao Yan menunjukkan senyuman di wajahnya. Kali ini, saya mendapatkan sesuatu. Setidaknya tubuh dewa asli telah diklarifikasi lebih lanjut. Begitu, Xiao Yan tidak mampu melebarkan tubuhnya hingga 1000 kaki. Tapi itu masih bisa dilakukan ratusan kaki. Meski begitu, hal ini memungkinkan kekuatan fisik Xiao Yan untuk dikerahkan lebih jauh.